Perum Bulog Cabang Ternate memastikan ketersediaan stok minyak kita masih dalam kondisi aman dan cukup. Babin Kamtibmas memiliki peran penting untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Leonard Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, hingga 1 bulan ke depan Perum Bulog Cabang Ternate memastikan ketersediaan stok minyak kita masih dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog juga memastikan ketersediaan minyak kita akan turut menjaga stabilitas harga di pasar. Kepala Perum Bulog Cabang Ternate Jeffrey Tanasi menyampaikan saat ini ketersediaan stok minyak kita di gudang Bulog mencapai 195.741 liter. Jumlah tersebut masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar di kota Ternate maupun kabupaten kota lainnya di Provinsi Maluku Utara selama 1 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Ternate menambahkan Bulog juga akan menerima tambahan pasokan minyak kita pada akhir bulan Juni. Tambahan pasokan tersebut diperkirakan datang melalui 2 kontainer dengan total volume mencapai 36.632 liter. Dengan ketersediaan stok yang ada serta tambahan pasokan yang masuk, Jeffrey Tanasi berharap distribusi minyak kita dapat berjalan lancar dan mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar. Untuk ketersediaan minyak kita sampai dengan posisi hari ini itu kita ada 195.741 liter. Dan di akhir estimasi nanti di akhir bulan Juni juga kita ada penambahan sekitar 2 kontainer. Nah, kalau 2 kontainer itu angka liternya di 36.672 liter. Nah, dengan stok yang ada khusus untuk kota Ternate dan beberapa daerah lain di Provinsi Maluku Utara, kami pikir dengan angka yang kami sebutkan itu cukup bisa menjaga laju kenaikan harga minyak yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya untuk kota Ternate. Salah seorang mitra Bulog, Basri, menyampaikan pihaknya tetap menjual sesuai dengan kesepakatan bersama Bulog dan Dinas Pangan, yaitu harga eceran terendah Rp15.700, sementara tertinggi Rp16.000. Itu mitra Bulog itu dianjurkan itu 1 kali 1 minggu. Kemudian jumlah yang kita ambil itu dilayani 25 karton. 5 karton. 50 karton itu baru kemarin saja, baru 1 kali. Kalau selama ini kan 1 minggu itu 25 karton tiap minggu itu. Sesuai anjuran dari Bulog itu, dari mitra Bulog itu, anjuran dari Dinas Pangan maupun dari Bulog itu, anjurannya itu kan harus head yang terendah itu kan 15.700, tapi dianjurkan jual 16.000 per liter. Perum Bulog Cabang Ternate terus mengimbau dan mengingatkan kepada para mitra Bulog untuk tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditentukan Bulog. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, Babin Kamtibmas memiliki peran penting untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat. Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak Polri yang bertugas membina masyarakat, melakukan deteksi dini, serta menyelesaikan masalah di tingkat desa atau kelurahan. Kalian adalah garda terdepan polisi di tengah masyarakat, sehingga di samping pembinaan dan pengayoman terhadap warga binaannya juga sebagai mata telinga, mata telinga pimpinan
Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat, terkhusus di tingkat desa maupun kelurahan, Babin Kamtibmas memiliki fungsi dan tugas pokok seperti menyambangi masyarakat secara langsung sekaligus menjadi pembina pada masyarakat. Selain menjaga keamanan, Babin Kamtibmas juga dituntut untuk memiliki peran aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Untuk itu, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arief Budiman mengatakan, konsolidasi merupakan hal yang penting dilakukan kepada seluruh Babin Kamtibmas dalam wilayah Polda Maluku Utara. Babin Kamtibmas adalah garda terdepan Polri dalam menjaga Kamtibmas, kemudian sebagai deteksi dini gangguan-gangguan keamanan di tengah-tengah masyarakat sampai ujung terdepan sampai ke perdesaan. Tentunya di samping apel, kita akan membekali lagi mereka untuk kemampuan-kemampuan berkomunikasi, kemampuan deteksi dini, ya, sehingga betul-betul keberadaan mereka dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat, kemudian memberikan solusi apabila masyarakat punya masalah hukum dan sebagainya. Itu Babin Kamtibmas lah yang akan menjadi ujung tombak utama pertama Polri di masyarakat. Sebagai garda terdepan Polri, Babin Kamtibmas dapat memainkan peran sebagai mediator sekaligus menjadi andalan dan panutan di tengah-tengah masyarakat. Konsolidasi kepada personil Polri Babin Kamtibmas digelar dalam apel besar Babin Kamtibmas yang berlangsung Kamis pagi di lapangan Catur Prasetya Mapolda Maluku Utara di Sofifi. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, Festival Teluk Jailolo telah digelar sejak Rabu pagi. FTJ 2026 Goes to Dodinga dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos. Berikut laporan reporter Faradila Sutan Batua dan juru kamera Sandi Sunarto. Baik saudara pemirsa, saat ini saya sudah berada di lapangan Sangajiraha, Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Di mana lokasi ini menjadi lokasi Festival Teluk Jailolo tahun 2026. Namun saudara, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya lokasi Festival Teluk Jailolo diadakan di Jailolo, pada tahun ini diadakan di Dodinga, Kabupaten Halmahera Barat. Dan kegiatan ini telah dimulai pada pukul 9.30 yang diawali dengan ritual ziarah jere. Selain itu dapat kami informasikan bahwa kegiatan Festival Teluk Jailolo tahun 2026 ini mengangkat tema Goes to Dodinga dengan Goes to Dodinga Cultural Heritage Collaboration for Upscale Tourism, di mana festival ini menyajikan pagelaran budaya untuk mengangkat pariwisata dan juga sejarah lokal. Dan tentunya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kegiatan Festival Teluk Jailolo ini, berikut wawancara kami bersama dengan Gubernur Maluku Utara dan juga Bupati Kabupaten Halmahera Barat. Dodinga ini punya cerita yang luar biasa. Dulu menjadi salah satu tempat di mana Alfred Russel Wallace, Bapak Biogeografi Dunia, menemukan atau mendapatkan inspirasinya tentang evolusi yang ditentukan oleh seleksi alam. Sehingga sebenarnya banyak yang bisa diciptakan kembali, dan jika Mr. Wallace pada masanya sekitar 1,5 abad yang lalu datang ke Dodinga mempelajari keanekaragaman hayati, tentunya tempat ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Itu yang perlu kita reinvented kembali, dijual kembali, dibuat paket yang menarik tentang jejak Wallace. Dan hari ini Dodinga dicanangkan sebagai Kampung Wallace. Mudah-mudahan bukan cuma seremoni, tapi kemudian ada perbaikan infrastruktur, signal, air bersih, jembatan, dan kemudian ada paket-paket wisata yang bisa dijual nasional dan internasional, sehingga bisa mendatangkan nilai tambah perputaran uang yang lebih banyak di Desa Dodinga, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Dodinga. Potensinya ada, hanya banyak PR yang harus kita siapkan. Jadi pelaksanaan FTJ ini
kan sudah beberapa kali dilakukan di Jailolo Halmahera Barat. Tahun ini kita buatnya di Dodinga, sekaligus pencanangan desa wisata di Kecamatan Jailolo Selatan. Ini tentunya tujuan dalam rangka mempromosi seluruh potensi Halmahera Barat. Dan saya kira lewat kegiatan FDJ yang sudah dilakukan beberapa tahun yang kita lewati, itu kan sudah cukup banyak promosi-promosi yang dilakukan. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana kita menyiapkan infrastruktur saja. Karena bagaimanapun sebuah objek wisata yang kita promosikan harus infrastrukturnya juga harus dibangun dengan baik. Misalnya jalannya harus tata dengan baik, fasilitas pendukung dan sebagainya. Baik, dan saudara pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jauh seperti apa kegiatan Festival Teluk Jailolo ini dan mengapa diadakan di Dodinga, saat ini sudah bersama dengan kami PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga atau Dispapora Kabupaten Halmahera Barat, Bapak Reinhard Bunga. Baik, selamat malam Pak Reinhard. Iya, selamat malam juga. Baik, Pak Reinhard, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kegiatan Festival Teluk Jailolo tahun 2026 ini, mengapa diadakan di Dodinga dan tidak diadakan di Jailolo? Iya, baik. Pertama kami sangat bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, pembukaan Festival Teluk Jailolo Goes to Dodinga malam ini boleh berjalan dengan baik, dihadiri oleh Ibu Gubernur. Mengapa FTJ kali ini Goes to Dodinga? Kami ingin mengeksplor desa wisata Kampung Weles. Nah, karena itu kami pusatkan venue Festival Teluk Jailolo tahun ini di Dodinga. Ya, itu poinnya. Kami ingin mempromosikan Kampung Weles di tempat ini. Nah, besok hari kedua itu pada pagi hari ada ekspedisi Weles. Ya, itu alasan kami. Baik, Pak Reinhard, mungkin bisa juga disampaikan terkait apa sih perbedaan FTJ pada tahun-tahun sebelumnya dan juga di tahun 2026 ini? Iya, baik. Untuk FTJ Goes to Dodinga tahun 2026 ini agak berbeda dengan Festival Teluk Jailolo tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu venue festivalnya ada di Teluk Jailolo, ya. Nah, namun untuk tahun ini kami mencoba mentransformasi, mendekatkan Festival Teluk Jailolo ke ekspedisi Weles atau ke sejarah wisata Kampung Weles. Nah, ini yang kami coba angkat berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kami angkat ekspedisi Gunung Gamkonora dan Pancora Beach, tahun ini kami angkat ekspedisi Weles. Itu yang agak berbeda di tahun ini. Baik Pak, dengan diadakannya atau diselenggarakannya Festival Teluk Jailolo di Dodinga ini, mungkin apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Dinas Pariwisata? Iya, dengan diselenggarakannya Festival Teluk Jailolo Goes to Dodinga di tempat ini, harapan kami tentu ekonomi masyarakat di Dodinga ini akan tumbuh. Dan secara umum masyarakat Halmahera Barat, walaupun kita tahu bersama kondisi saat ini ada efisiensi di daerah-daerah, tapi kami coba terus konsisten melaksanakan Festival Teluk Jailolo untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Itu poinnya. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Pak Reinhard langkah konkret salah satunya aja, apa dia bisa dilakukan? Iya, salah satunya ketika kita melakukan festival di tempat ini, UMKM kita bisa lihat malam hari ini bisa jalan, bisa bertumbuh, dan kami berharap event kali ini sebagai pemantik untuk event-event selanjutnya. Kami berharap setelah festival malam ini dan 4 hari ke depan selesai, tidak berhenti di sini saja. Baik Pak Reinhard, terima kasih banyak untuk paparannya pada malam hari ini. Dan saudara pemirsa, tentunya Festival Teluk Jailolo yang dihadirkan di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ini menjadi komitmen pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan salah satunya adalah perbaikan infrastruktur yang kemudian sudah disampaikan oleh Gubernur dan juga Bupati Halmahera Barat. Dan juga kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan hari
Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Demikian yang dapat kami informasikan. Para Direktur Sandi Sunarto kembali ke studio. Saudara, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Saudara, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Urusan Agama atau KUA Oba Utara menggelar pawai dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah. Pawai diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan penuh antusias sebagai bentuk syiar Islam dan ungkapan syukur menyambut pergantian tahun Hijriah. Kantor Urusan Agama KUA Oba Utara menggelar pawai obor dengan cahaya telepon genggam untuk menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pawai tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang bertujuan menumbuhkan semangat keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pawai obor diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Dengan menyalakan cahaya telepon genggam, para peserta berjalan kaki dari Bundaran 99 hingga Bundaran Jalan 40 Sofifi sambil melantunkan sholawat dan takbir sebagai bentuk syiar Islam. Ya, ini sudah menjadi agenda Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, khususnya kami penyuluh agama Kecamatan Utara sudah mengagendakan ini setiap tahun menyambut Tahun Baru Hijriah. Sudah sepastinya kita melakukan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan pawai menyambut Tahun Baru maupun ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bagaimana kita menyambut Tahun Baru itu dengan sukacita dan meriah. Melalui kegiatan pawai, KUA Oba Utara berharap semangat Tahun Baru 1448 Hijriah dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menebarkan kebaikan, menjaga persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, 505 imam dan badan syara masjid serta musola di Kota Ternate menerima bantuan fisabilillah dari Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan keagamaan yang selama ini berperan aktif dalam pembinaan umat. Dalam suasana peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate menyalurkan bantuan fisabilillah kepada 505 imam dan badan syara masjid serta musala di Kota Ternate. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawar, Ternate, Selasa kemarin. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta pimpinan Basnas Kota Ternate. Program ini merupakan bagian dari pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS yang dihimpun Basnas untuk mendukung para imam dan badan syara yang selama ini menjalankan tugas pelayanan keagamaan, memakmurkan masjid serta membina kehidupan keagamaan masyarakat. Pemerintah Kota Ternate dan Basnas berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi para imam dan badan syara untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembinaan umat di masing-masing lingkungan masjid dan musola. Sesuai jumlah tadi 500 berapa sekian dengan dana 170 juta sekian kepada imam yang ada di Kota Ternate. Dengan harapan ke depan mereka bisa kerjasama dengan kita untuk membantu masyarakat miskin yang ada di sekitar mereka yang cukup banyak. Perlu ada sentuhan tangan daripada mereka-mereka yang Melalui penyaluran bantuan fisabilillah ini, Basnas Kota Ternate menegaskan komitmen dalam mendukung kesejahteraan para pelayan keagamaan serta mendorong penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan.
Saudara, ribuan penggemar timnas Argentina memadati kampung Piala Dunia 2026 yang disediakan pemerintah kota Ternate di kawasan Benteng Oranye. Mereka berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Aljazair yang berakhir dengan kemenangan telak Argentina 3-0 tanpa balasan. Keseruan mewarnai jalannya pertandingan antara Argentina dan Aljazair. Sejak peluit awal dibunyikan, ribuan mata pendukung terus tertuju ke layar memberikan dukungan dan semangat kepada tim yang tampil dominan sepanjang laga Rabu pagi. Sorak-sorai pun pecah saat Argentina berhasil mencetak gol demi gol ke gawang Aljazair. Kemenangan 3-0 tersebut menjadi momen yang paling dinantikan para pendukung yang memadati lokasi nonton bareng. Usai peluit panjang berakhir, suasana berubah menjadi lautan euforia. Para penggemar Argentina bersorak mengibarkan bendera, menyanyikan yel-yel kemenangan, serta melakukan pawai keliling di sepanjang jalan utama kota Ternate sebagai bentuk perayaan atas kemenangan tim kesayangan mereka. Akbar Daeng, salah satu penggemar Argentina, mengaku bangga atas hasil yang diraih Argentina. Menurutnya kemenangan ini menjadi momentum yang membawa kebahagiaan bagi para pendukung Argentina di Maluku Utara. Dari Maluku Utara sangat bangga dan 4 tahun sekali kami merasakan bahwa sekali pertandingan. Lah inilah momen-momen yang harus kita lihat sekarang. Argentina, semua pendukung Argentina. Pendukung timnas Argentina lainnya, Sutopo Abdullah, menyampaikan bahwa hampir sebagian besar masyarakat kota Ternate memusatkan perhatian mereka pada laga tersebut. Menurutnya penampilan mega bintang sepak bola dunia Lionel Messi yang berhasil mencetak hat-trick menjadi tontonan yang sangat menghibur, terutama melalui teknik dan kualitas permainan yang ditampilkan. Di seluruh pusat keramaian, di pasar, di mal, dan di pelabuhan, tidak ada aktivitas warga. Semuanya mata tertuju di layar kaca menyaksikan legenda sepak bola dunia, maestro sepak bola, seniman sepak bola dunia, Messi. Hari ini hat-trick 3 gol, luar biasa. Kemenangan timnas Argentina semakin mengukuhkan posisi Argentina di Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi alasan bagi para pendukungnya di Ternate untuk merayakan hari penuh kebanggaan dan kegembiraan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Saudara, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Maluku. Pemirsa, rencana hilirisasi sagu di Seram bagian timur menunjukkan progres positif. Hal ini ditandai dengan perhatian pemerintah pusat kepada daerah setempat. Rencana pemerintah daerah Seram bagian timur menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah pelaksana proyek strategis nasional hilirisasi sagu menunjukkan perkembangan positif. Bupati Seram bagian timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan setelah melalui persiapan serta pengusulan sejak tahun 2025 telah memperoleh rekomendasi diantaranya dari pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Dalam Negeri, serta telah melalui forum group discussion dengan Bapenas. Hal itu memperluas peluang hilirisasi di Seram bagian timur. Bapenas menilai memang dari 3 daerah yang mengusulkan hilirisasi sagu, yaitu Nias, Lingga, dan SBT. Yang dianggap potensial untuk menjadi PSN adalah SBT.
Tapi ada beberapa persyaratan administrasi lagi yang mesti kita penuhi dan sekarang dalam tahap pengerjaan. Perkembangan terbaru, pemerintah pusat menunjukkan perhatian dengan mengucurkan dana alokasi khusus melalui 3 kementerian. Di antaranya Kementerian Pertanian untuk pengelolaan sagu, Kementerian Perindustrian untuk pengembangan sentra industri, pengelolaan sagu, dan anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan jalan poros dari lahan sagu ke sentra industri. Bupati Seram bagian Timur optimis perhatian pemerintah pusat tersebut menjadi pertanda baik Seram bagian Timur akan ditetapkan sebagai lokus produksi strategis nasional hilirisasi sagu. Dari Bula, Seram bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku hari Jumat 19 Juni 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonar Pati Pelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.